Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadan Maulana Zidan dengan NIM 41525110007. Saat ini saya akan mengimplementasikan algoritma BFS, DFS, ID, DFS, dan UCS menggunakan Python. Pada latihan ini kita mempraktikkan secara langsung algoritma pencarian pada grab, yaitu BFS, DFS, IDDFS, UCS. Tujuan dari latihan ini adalah agar dapat memahami cara kerja masing-masing algoritma pencarian dan melihat perbedaan hasil pencarian berdasarkan strategi yang digunakan. Untuk yang pertama-tama, saya udah ada kodenya dari dosen saya. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Jadi kita akan membuat dua program. Kita kopas terlebih dahulu, new file. Lalu kita beri nama kecerdasan buatan, seperti yang kemarin pertemuan ketiga, sekarang pertemuan keempat. Kita sekarang memakai bahasa pemrograman Python ya. Jadi belakangnya harus ada .py. Kita kuliah semester 2 sesuai matkul kecerdasan buatan. Kita terus ini saja. Oke. Kopas. Nah, kurang lebih seperti ini kodenya yang diberikan oleh dosen saya. Oke. Lalu kita langsung jalankan saja outputnya. Oke, berikut adalah hasil output dari hasil output di terminal dari kode program ini. Yang pertama, ada sedikit penjelasan tentang saya. Yang pertama itu di bagian BFS bekerja dengan cara menelusuri node per level, dimulai dari node awal, progress BFS dari progress BFS pada graf mulai dari S, kunjungan tetangga S yaitu A, B, dan C. Lalu lanjut ke level berikutnya, dari A ditemukan D dan E. Karena E adalah goal, pencarian berhenti. Hasil BFS adalah berikut yang saya highlight. Kurang lebih seperti ini hasil BFS. BFS menurut saya cocok untuk mencari solusi terdekat jika semua biaya dianggap sama. Lalu ada di bagian DFS. DFS bekerja dengan cara menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu, baru kembali lagi jika buntu. Proses DFS pada graf dimulai dari S masuk ke A, dari A masuk ke D. Karena dia bukan goal dan tidak punya anak, kembali ke A, dari A lanjut ke E. E adalah goal, sama seperti BFS. E adalah goal, pencarian berhenti. Hasil DFS ini berikut yang saya highlight warna biru. Lalu berikutnya ada IDDFS. IDDFS adalah gabungan DFS dengan batas kedalaman. Proses IDDFS di deep 0,
Kalau belum ketemu coba div 1, kalau belum ketemu lagi coba div 2. Terus bertambah sampai goal ditemukan. Pada kasus ini goal E ditemukan saat pencarian sudah cukup dalam. Lalu hasil IDDFS berikut yang saya highlight warna biru. IDDFS menggabungkan kelebihan BFS dan DFS, yaitu hemat memori seperti DFS tetapi tetap sistematis seperti BFS. Yang terakhir ada UCS. UCS ini mencari jalur dengan biaya total paling kecil. Grab ini punya biaya setiap jalur untuk menuju E. Jalur yang dipilih adalah S ke A dan ke E. Biayanya 2 ditambah 2, jadi totalnya ada kos 4. Berikut hasil UCS yang saya highlight warna biru. Menurut saya UCS sangat cocok digunakan jika setiap jalur memiliki biaya berbeda, karena algoritma ini lebih memilih total cost paling kecil. Dari hasil praktik langsung dapat dilihat bahwa BFS menemukan goal berdasarkan level. DFS menemukan goal dengan menelusuri kedalaman lebih dulu, sedangkan IDDFS melakukan pencarian bertahap berdasarkan batas kedalaman. Lalu yang terakhir UCS mencari jalur berdasarkan biaya minimum, walaupun beberapa algoritma menghasilkan path yang sama, cara mencapainya pun berbeda. Kesimpulan singkat saya berdasarkan praktik yang telah dilakukan, BFS efektif untuk pencarian level demi level. Lalu DFS efektif untuk pencarian mendalam tetapi tidak selalu optimal. IDDFS kombinasi yang baik antara BFS dan DFS. Lalu yang terakhir, UCS sangat tepat digunakan jika Grab memiliki bobot biaya. Oke, dengan latihan ini kita dapat memahami bahwa setiap algoritma memiliki strategi pencarian yang berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan permasalahan. Oke, lalu kita lanjut ke program yang kedua. Program yang kedua ini ada outputnya menghasilkan animasi. Kita create new file terlebih dahulu, namanya seperti tadi. Saya kasih nama animation karena di outputnya akan ada animasi. Tidak lupa .py. Oke, kejelasan buatan. Kita create new file. Kodenya tinggal kita kopas saja. Dikarenakan kodenya sudah diberikan oleh dosen saya. Berikut kurang lebih kode-kodenya. Oke, langsung saja. Program yang kedua, program ini masih menggunakan algoritma BFS yang sama seperti sebelumnya. Bedanya pada program ini ditambahkan animasi visual agar proses pencarian node bisa dilihat langkah demi langkah. Jadi program tidak hanya menampilkan hasil di terminal seperti tadi, tapi juga menghasilkan atau menampilkan grab yang bergerak sesuai proses traversal. Oke, lalu kita langsung jalankan programnya. Kita tunggu berapa detik.
Oke, kurang lebih seperti ini hasil outputnya. Animasi berikut dibuat dengan NetworkX, Matplotlib, dan Timesleep. Networks dipakai untuk membuat graph, Matplotlib dipakai untuk menampilkan graph, Timesleep digunakan untuk memberi jeda agar perpindahan langkah terlihat. Not kuning yang tadi, not kuning itu digunakan untuk sebagai sedang dikunjungi. Not orange ini berarti kita sudah mengunjungi not berikut. Not biru muda berarti belum dikunjungi. Edge merah, jalur yang sedang aktif. Program dimulai dari not S dan mencari goal ke E. Oke, berikut. Lalu berikut adalah hasil output yang ada di terminal. Oke. Kesimpulan sedikit dari saya, program ini sama seperti BFS biasa. Seperti yang tadi, hanya ditambah visualisasi animasi agar proses pencarian lebih mudah dipahami. Sekian tutorial singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.